Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Saya dengar dari Bayi Amin Amir Karachi. Bayi Amin. Beliau mau pergi haji sama Maulana Zakaria, Maulana Abdul Rahim, Maulana Husain Madani, wali-wali Allah. Mereka mempersilakan Maulana Yusuf yang jadi imam. Padahal beliau masih muda. Selesai sholat, Maulana Abdul Rahim Raipuri yang dikenal dengan gelar Ra'sul Atqiya, pemimpin orang-orang yang bertakwa, mursyidnya Bayi Wahab, Maulana Abdul Rahim Raipuri berkata, mafhumnya, berkat Al-Fatihah anak muda ini tercabut akar-akar kesyirikan dari hati kami. Yang ngomong waliullah, bagaimana tingkatan ta'alluqnya Maulana Yusuf dengan Allah. Nah kita yang ada nisbah dengan beliau, kemana kita punya hati? Maulana Zakaria bilang dengan kalimat, kana mamluki fa'adha maliki. Dulu budak saya, tiba-tiba jadi raja saya. Maulana cerita, saya disuruh pergi haji sama Maulana Yusuf, saya tidak mau. Maulana Zakaria pamannya Maulana Yusuf, Maulana Zakaria gurunya Maulana Yusuf, Maulana Zakaria mursyidnya Maulana Yusuf. Tapi lihat bagaimana lonjakan keruhanian Maulana Yusuf. Maulana bilang, saya tidak mau ikut. Tapi tidak ngomong, nggak berani. Pokoknya tidak ingin pergi. Tiba-tiba Maulana Yusuf muncul dalam mimpi saya. Pekerjaan saya banyak tidak selesai. Itu gara-gara kamu tidak mengikuti perintah saya. Langsung Maulana Zakaria besoknya daftar pergi haji ikut. Suatu ketika ada wanita, nenek-nenek gila tatkala mendengar Maulana Yusuf meninggal dunia. Nenek itu diperlihatkan dalam mimpinya Maulana Yusuf. Maulana Yusuf bilang, aduh, saya sudah bilang jangan buat ta'aluk dengan makhluk, buatlah ta'aluk dengan Allah. Kata wanita itu, macam mana Maulana Hadraji, kau mati tiba-tiba, bagaimana tidak menyebutkan saya gila? Pertama Maulana tanya begitu, macam mana kamu ini? Bagaimana Hadraji, kau mati tiba-tiba? Makanya kalau buat ta'aluk itu dengan Allah, jangan dengan makhluk. Sembuh besoknya dia. Jadi hadirin, sejauh mana hubungan kita dengan Allah? Allah ne jab kisi bando ko apna banna chahta hai. Kalau Allah tidak menjadikan seseorang itu sebagai kekasihnya, ya, pertama jadikan kita orang-orang yang makbul di sisi Allah, maka kita akan jadi kekasih Allah, mahbub. Kalau sudah jadi mahbub, jadi marja, jadi rujukan. Pertama jadi makbul, kedua jadi mahbub, baru ketiga jadi marja. Orang akan cenderung ikut kata kita, orang akan minta pendapat kita, orang akan serahkan harta dan dirinya untuk kita atur di jalan Allah. Senang dipakai harta kita, senang dipakai dirinya untuk ini. Allah Akbar. Hadirin, Maulana Ilyas rahmatullah alaih, ada seorang wali di Delhi, tak salah Maulana Abdul Rahim Raipuri di Raipur. Orang datang sobah dengan Maulana Abdul Rahim Raipuri, maka Syekh Abdul Rahim Raipuri kasih wasiat, dari sini kamu pergi ke Delhi. Maulana Ilyas dikenal dengan Syekh Delhi karena beliau tinggal di Delhi. Kamu dari sini hendaknya kamu pergi ke Delhi, di sana ada Syekh Delhi. Menurut saya saat ini beliaulah yang menduduki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Setelah meninggalnya Maulana Ilyas, Maulana Abdul Raipuri mengatakan, saya melihat
kekuatan ruhani Maulana Ilyas, dia berjalan menuju Allah lebih cepat lagi dibandingkan pada masa hidupnya. Kapan ruh kita ini ada kekuatan kalau tidak ada kesan dengan materi dan kebendaan? Ini 3 hari tiap bulan, 40 hari tiap tahun, 4 bulan seumur hidup. Itu untuk orang-orang yang masih ada kesan dengan materi dan kebendaan. Terus yang pending-pending kira-kira macam mana itu? Nggak masuk hitungan. Kalau Allah hendak menjadikan seseorang itu sebagai kekasih Allah, wa apna tolib benade tahe, Allah menjadikan dia mencari Allah. Hei orang Sumatera, wahai orang Kalimantan, wahai orang Sumatera, wahai orang Jawa, wahai orang Papua, datang ke Ancol ini cari apa? Siapa yang di dalam hatinya ada sedikit harapan kepada Allah, Allah tidak akan pandang dia. Allah pencemburu, pencemburu. Ada satu orang bilang, wahai Adinda, kau sangat cantik, aku suka denganmu. Pikir-pikir dulu bang, nah adik saya lebih cantik. Kalau masalah kecantikan adik saya begini, tuh dia di belakang kamu menuju ke sini. Maka dia banting setir matanya, lihat ke belakang, sendal nempel terbang di pipinya. Macam mana mau kawin sama saya, kok masih membagi cintamu dengan adikku? Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi wanita yang cantik jelita. Di balik tabir wanita itu berkata, Syekh, aku dikaruniakan wajah yang sangat super cantik. Tapi sudah cantik begini suamiku masih bilolo matanya cari wanita lain. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung pingsan. Dan setelah beberapa saat siuman berdiri dikumpulkan santri-santri. Wahai santri-santriku, di balik tabir ini ada wanita yang berkata wajahnya cantik jelita. Tapi dia tidak suka di hati suaminya ada wanita lain. Demi Allah, wanita itu cemburu kalau suaminya masih melirik wanita lain. Demi Allah, Allah lebih cemburu dari wanita itu kalau hati kita masih ada harapan kepada selain Allah. Coba kita lihat hadirin, yang kita cari apa? Syekh Sazili mengatakan, ma wajada man faqadallah. Orang yang kehilangan Allah itu kira-kira dia dapat apa sih? Dia nggak keluar 40 hari gara-gara nunggu anaknya melahirkan. Dia dapat apa? Nah semua di tangan Allah. Terjadi di satu daerah, diusuli keluar 40 hari. Datang dia ke markas, sudah lama tidak keluar. Tapi karena istrinya mau melahirkan, alasan dia ungkapkan dipatahkan oleh tim taskil, sudah diserahkan sama orang, dia lari dari markas karena ragu dengan bantuan Allah. Seakan-akan halnya mengatakan, kayaknya kalau engkau saja di samping istriku tidak cukup Allah, saya harus ada di situ. Allah pencemburu. Akhirnya dia di samping dia pun anaknya nggak bisa lahir, padahal biasanya harus cepat lahir. Nah, jangan main-main sama Gusti Allah. Dibawa ke rumah sakit, dioperasi. Ironisnya, anaknya pun keluarnya bolong perutnya. Jemaah pulang 40 hari, teman ini pun pulang dari rumah sakit. Teman-teman pulang bawa maghfirah, dia pulang bawa jenazah anaknya. Siapa yang jamin kalau ada kita, anak kita bisa selamat? Siapa yang jamin kalau ada tenaga yang menjaga toko kita, kita dapat untung? Allah Akbar. Itu hadirin, kuatkan ta'aluk kita dengan Allah. Man ladzi faqada man wajadallah. Kira-kira orang yang kehilangan miliaran tapi dia dapat Allah, kira-kira dia dapat sesuatu apa tidak? Nah semua di tangan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
setelah mujahadah dan penderitaan serta kesusahan dilalui oleh Rasulullah SAW. Nabi melatih sahabat juga berdakwah dengan mujahadah dan pengorbanan. Tidak ada satupun yang masuk Islam enak-enak, leha-leha, tidak ada. Nah, dengan pengorbanan dan mujahadah itulah hati ini jadi lembut. Ketergantungan kepada asbab materi dan kebendaan keluar dari hati mereka. Sampai mereka mengatakan, kami sudah siap perang ya Rasulullah, izinkan kami berperang. Kufu aidiakum, tahan. Belum, masih ada makhluk di hatimu. Masih ada sandaran kebesaran tubuhmu di hatimu. Kutsbinihi, kamu tidak ada apa-apanya. Allah yang buat, bukan kamu yang buat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melihat di hati sahabat tidak ada lagi selain Allah, tidak ada harapan dan ketergantungan kepada asbab, baru Allah turunkan asbab hakiki yang namanya sholat. Apa bedanya iman dan dulu zaman itu dikenal kalimat namaz. Nggak bisa dipisah kalimat dengan bahasa enaknya gini. Dakwah kalimat thayyibah, teori iman, hakikat iman sholat. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Kamu kalau ada masalah, yang kamu ingat siapa? Kamu kalau ada hajat, kamu lari buat asbab apa? Asbab yang Allah janjikan atau asbab yang tidak Allah janjikan? Untuk itu iman mengeluarkan selain Allah dari hati kita, sedangkan sholat mengeluarkan diri kita dari tengah-tengah makhluk, bahkan meninggalkan harapan dan ketergantungan kepada makhluk yang baru kita tinggalkan. Jangan ingat makhluk waktu sholat. Dan pergi sholat untuk merubah keyakinan. Bukan dari toko saya ambil, dari sholat saya ambil. Bukan dari kantor saya dapat rezeki, dari sholat saya dapat rezeki. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kargozari secara zahir yang ditanyakan kepada kita, tetapi hakikatnya adalah sudah berapa persen Karkun menyelesaikan masalahnya dengan amal. Saya pernah tanya sama Kiai Mufasir, kalau donatur kasih kita duit, tiba-tiba dia lupa, boleh nggak kita telepon ke donatur itu? Kiai Mufasir bilang tidak boleh. Yang namanya makhluk tidak boleh kita mengadu kepadanya. Makhluk tempat memberi, tempat mengadu hanya Allah. Amma Aisyah radhiyallahu anha, tatkala rutin bantuan dari Amirul Mukminin Muawiyah tidak sampai, maka Amma Aisyah pengen mengingatkan Muawiyah jatahnya. Orang sekarang bilang apa? Hak. Ah, beta puhak. Tuntut hak. Nggak usah. Mau nanya nih, hak saya kok belum dapat nih. Ketemu dengan Hasan radhiyallahu anhu. Diajarkan kepada Amma Aisyah radhiyallahu anha doa kalau ada masalah, ada hajat. Ajib isi kandungan doa itu tauhid. Allahumma qdhif roja'aka fi qalbi. Ya Allah, campakkan ke hatiku harapan hanya kepadamu. Waqta amma siwaka, waqta rojai amma siwaka. Putuskan dari hatiku segala harapan-harapan kepada selain Engkau ya Allah. Hatta la arjua ahadam min ba'dik, sehingga setelah kau keluarkan harapanku kepada selain Engkau, hatiku tidak ada lagi harapan dan ketergantungan kepada makhluk. Diwiridkan zikir ini oleh Aisyah dan didoakan. Allah letakkan di hati Amirul Mukminin Muawiyah, ingat jatah Aisyah belum diberi, datang dan dikasih berlipat-lipat kali ganda. Nah, hadirin, inilah yang harus kita biasakan. As-sabru bitasabbur, al-ilmu bita'allum. Ilmu didapati dengan belajar, sabar didapati dengan melatih sabar. Manja'a awihtaja, siapa yang lapar atau punya hajat,
Fakatamahun nas, dan dia sembunyikan masalah dan hajatnya itu di depan manusia, hanya ngadu kepada Allah. Kana haqqan 'ala Allah ayyarzuqahu rizqan hasanah. Wajib bagi Allah kasih bantuan dia 1 tahun rezeki yang baik. Innamas sadaqatu lil fuqara. Ini ayat ahlu batin menjelaskan orang yang tidak punya duit itu sebentar lagi datang bantuan Allah. Syarat kalau dia tidak ada harapan kepada selain Allah. Nah sekarang masalahnya, kalau nggak ada duit kita nggak angkat tangan. Ada duit kita angkat tangan, daftar keluar 4 bulan 40 hari. Berarti kita keluar karena Allah atau karena duit? Jemaah keluar 40 hari, pulang sisa uang. Maulana Ilyas kasih bayan hidayah, taat aja. Asbabnya berkurang, berangkat. Pulang asbabnya habis, Maulana Ilyas kasih lagi bayan hidayah. Dengan bayan hidayah, selama kamu keluar tidak dalam 3 kondisi ini, berarti ta'aluk kamu dengan Allah masih lemah dan keyakinan kamu baru di mulut. Dulu orang keluar untuk membetulkan keyakinan. Berangkat mereka tanpa asbab. Tiba-tiba satu masuk kampung, anak rusa yang mungil, cantik ikut mereka dari belakang. Duduk di depan masjid nongkrong. Ada anak kepala suku lapor bapaknya. Bapaknya datang ke masjid. Kalian dari mana? Dari ini. Oh iya, ini anak saya tertarik dengan rusa, anak rusa kalian. Kasih harga berapa? Saya kasih supaya anak saya tidak menangis. Itu bukan rusa kami, Pak. Nggak peduli rusa atau tidak, yang penting dia tunggu di situ, berarti punya kamu. Enggak, Pak, itu tiba-tiba saja dia datang. Pokoknya kalau kamu tidak jual, kamu keluar dari kampung ini. Dipaksa terima duit, Pak. Orang yang tidak ada ketergantungan kepada makhluk, tawakal murni kepada Allah, Allah akan tundukkan dunia kepada dia. Hadrat Muawiyah radhiyallahu anhu, Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Umar bin Khattab di zamannya datang ke Buluran. Umar kirim surat minta bala bantuan mengatasi ekonomi yang terkena musibah. Amr bin As memberikan jawaban, saya akan kirim bala tentara bawa makanan. Tentara yang pertama di Madinah, tentara yang terakhir di Mesir. Begitu banyaknya logistik dikirim. Itu keadaan Madinah, kambing yang dipotong pun tidak ada dagingnya, tulang-tulang aja. Sampai orang itu berteriak, ya Rasulullah, apa yang terjadi pada umatmu di sini sekarang? Malamnya Rasulullah SAW datang kepada seorang sahabat, salam sama Umar, kan dia itu orang pinter. Dikasih tahu mimpinya Rasulullah SAW itu. Sahabat dikumpulkan, apa takwil mimpi Rasulullah ini? Kenapa bilang saya orang pintar? Ahli-ahli rai berpendapat, coba kamu cek wahai Umar. Nabi kalau ada masalah, apa yang dia buat? Kamu kalau ada masalah, apa yang kamu buat? Umar sadar, berarti orang yang pintar adalah orang yang menyelesaikan masalah dengan amal. Orang yang selesaikan masalah dengan duit, orang bodoh. Umar istighfar, kumpulkan umat di tanah lapang dan doa istisqa, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Belum selesai doanya, hujan turun, selesai masalah. La ilaha illallah. Allah yang selesaikan masalah dengan apa? Dengan kudratnya. Asbabnya apa? Amal. Amal yang pertama sholat. Allah, kalau sholat kita sudah bisa menyelesaikan masalah, kalau sholat kita sudah bisa memenuhi hajat kita, maka semua amal-amal pun ada kekuatan menarik bantuan Allah. Jadi kita tidak ragu menginfakkan harta kita, karena kita selalu bisa ambil dari Allah. इबादत की जरिए से अल्लाह से ले लेता है, मखलूक
akhlaki zariya se makhluk ko de deta hai. Ambil dari Allah lewat ibadah, iyyaka na'budu. Dan setelah dapat bukan disimpan-simpan, bagi-bagi kepada hamba-hamba Allah. Inilah khilafah, model kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sosok orang yang memperhatikan kehidupan orang lain, membentuk kehidupan orang lain. Waktunya banyak untuk umat, hartanya banyak untuk umat, tenaganya banyak untuk umat. Siapa yang ingin seperti itu? Selama ibadah kita sontoloyo, nggak bisa kita seperti itu. Ada adem dengan amal ibadah, seneng buat amal ibadah, lama-lama dengan amal ibadah. Sekarang lebih banyak pegang Quran atau HP? Maka masjid Allah berikan kepada kita 1 juta masjid di Indonesia. Ini kesempatan emas. Kenapa Allah kasih kita masjid? Kenapa kita disuruh bangun masjid? Kenapa rumah yang pertama di dunia adalah rumah Allah, Baitullah? Supaya cara mengambil manfaat dari makhluk yang merupakan kebiasaan manusia. Wa in tuti aksar ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebiasaan orang, maka kamu pun akan sesat dari jalan Allah. Mengambil manfaat dari makhluk, dari asbab, bukan cara yang disukai oleh Allah. Seperti tikus, kita kasih roti, tapi di dalam perangkap. Itu nikmat atau jebakan? Ada jawab, nikmat atau jebakan? Tapi enak, dikasih keju itu. Pisang kita kasih burung nuri kakak tua. Yakob lapar, Yakob lapar. Pisang yang satunya lagi kita ambil kasih ke tikus. Gayanya serem. Awas. Demikianlah hadirin. Ambil manfaat dari kudratullah lewat amal. Itu nikmat untuk orang-orang beriman. Sedangkan mengambil manfaat dari asbab dan materi tanpa iman, tanpa ilmu, tanpa zikir adalah perangkap-perangkap dan jebakan. Sedikit kebutuhan terpenuhi, banyak tidak terpenuhi. Sedikit kebutuhan terbentuk, kehidupan terbentuk, banyak hancur kehidupan kita. Banting setir. Jangan lagi kerja untuk cari duit dulu. Itu nomor 2. Pertama kerja cari hidayah. Karena benda-benda dan materi yang kita kerja selama ini, itu setelah terbit matahari kita baru bisa melihat benda. Tetapi kekuatan amal, kekuatan sholat, kekuatan zikir, kekuatan ta'lim, kekuatan 3 hari, 4 hari, 4 bulan, kekuatan itikaf malam markas, kekuatan kasih makan jemaah-jemaah yang datang ke kampung kita, kekuatan sedekah, kekuatan takwa, kekuatan tawakal, kekuatan ikhlas, kekuatan wara, kekuatan zuhud, dan sebagainya tidak bisa dilihat dengan sinar matahari. Kita butuh sinar yang lain, yang namanya nur hidayah. Kamu sudah punya nur hidayati, tapi nur hidayah kamu belum punya. Nah, hidayah kalau masuk ke dalam hati, yang selama ini melihat kekuatan di dalam duit, jabatan dan kedudukan, sekarang melihat duit sama dengan kertas, melihat sapi yang hidup seperti sapi yang mati, tidak bisa memberikan apapun manfaat kepada kita. Untuk itu hadirin, kita harus kuatkan amalan kita. Bersedia? Petani akan menguatkan panennya dengan memperluas lahan dan bibit. Untuk itu mereka perlu modal, kiblatnya ke bank. Pedagang akan berpikir meningkatkan omsetnya, maka dia perlu tambah tokonya, rukonya, dan dia perlu tambah barang-barang. Untuk itu dia perlu tambah modal, maka dia antri ambil duit dari bank. Pegawai ingin dia punya gaji bertambah, maka dia pun akan berpikir karirnya naik. Demi karirnya naik, dia butuh S2, S3. Untuk sampai itu dia perlu biaya, dia pinjam uang di bank.
bilang alhamdulillahirabbil alamin, wajahnya ke kiblat, kakinya ke kiblat, tapi hatinya ke gerbang. Allah terima tidak salatnya begini? Untuk itu kiblat kita ke masjid, ke Baitullah, supaya zahir tubuh kita ke Baitullah, tapi ruh kita ke Qudratullah yang menjadi mazhar di Ka'bah. 4 mazhar. Pertama, Allah ciptakan alam ini dari air di bawah porosnya Ka'bah. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Jadi emas dari air, jadi petrol, minyak dari air, jadi binatang dari air. Jadi benda-benda yang ada itu dimulai dari air yang Allah munculkan dengan kudratnya. Maka jangan tawajuh kepada benda kalau ingin dapat, tawajuh kepada kudratullah yang dengan itu wujudnya benda-benda ini. Yang kedua, adanya benda harus terjaga. Kita tidak mau hilang. Cari asbab-asbab menjaga kebendaan kita, itu cara yang tidak disukai oleh Allah. Lihat kudratullah, bagaimana kudratullah beserta dengan kita. Allah pelihara kita, Allah pelihara rumah kita, Allah pelihara kebun kita, Allah pelihara toko-toko kita, seperti Allah pelihara Baitullah dari serangan tentara Raja Gajah. Penjagaan. Yang ketiga, ada benda terjaga, tapi kita ingin ekonomi kita baik, makan minum kita selesai. Jangan tawajuh kepada asbab materi, tawajuh kepada kudratullah. Betulkan salat kamu. Lihat bagaimana Hajrah alaihissalatu wassalam tatkala haus, lihat ke Safa ada air, lari, nggak ada tuh. Lihat ke Marwah ada air, lari ke sana, kagak ada tuh. Ternyata air munculnya dari mana? Kaki Nabi Ismail. Yang cari air Hajrah atau Ismail? Ada jawab, yang cari air siapa? Yang dapat siapa? Itulah bagaimana Ismail bisa dapat, dia tidak cari. Kudratullah berlaku di situ. Yang melihat air di Safa dan Marwah itu seperti melihat bayangan. Demikianlah yang melihat duit dari toko, sesungguhnya dia bukan dapat duit, dia dapat bayangan. Yang lihat kemuliaan pada jabatan, kedudukan, sarjana, dia seperti mendapatkan bayangan kedudukan. Yang terakhir, adanya benda, terpeliharanya benda, makanan, minuman terpenuhi. Bukan untuk itu kita dilahirkan di dunia ini, mas. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, setelah wujud bangunan Ka'bah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, terima kami dan jadikan kami dan turun kami orang Islam. Apa itu Islam? Kata Maulana Yusuf, serkejogana. Kapan datang perintah, taat. Jangan kalau cocok dengan kita punya kemauan, taat. Yang tak cocok, moh. Jangan kalau cocok dengan istri, taat. Tapi kalau istri belum cocok, nggak keluar. Mau, tapi istri saya tidak kasih izin. Itu bukan taat namanya. Jangan diterima pendapatnya, taat. Kalau nggak diterima, nggak datang lagi dalam musyawarah. Itu namanya banci. Taat dalam setiap keadaan. Dalam keadaan senang, susah, taat. Dimajukan, dimundurkan, taat seperti Khalid bin Walid. Datang surat, sedang memimpin. Khalifah Rasulullah meninggal dunia. Ini sedih bagi saya. Yang kedua, Amir Khalid dipecat. Penggantinya Umar bin Khattab. Ini orang yang sedikit ada ikhtilaf dengan saya, tapi saya wajib mentaatinya. Yang ketiga, Amir Khalid diganti Abu Ubaidah. Ini sesuatu yang diuji keimanan saya. Bagaimana sikap saya setelah dipecat ini? Surat itu tidak dibacakan. Disimpan dulu karena peperangan belum selesai. Setelah menang, baru dikumpulkan, dibacakan. Itulah istikhlas dalam dakwah.
Kedudukan bukan tujuan, tapi kemenangan Islam, kejayaan Islam itu menjadi tujuan. Hadirin, tatkala kita berkorban akan muncul perasaan saya ahli korban, saya awalun, saya yang merintis dakwah di sini. Kalau ada perasaan itu, kata Bayi Wahab, khatam. Untuk itu hadirin, kita perlu hati-hati. Tablik ini seperti kaca. Kaca kan ada dua. Kalau kaca yang murni, lihat ke depan tembus. Tapi kalau kaca spion, kaca apa itu, cermin, kelihatan wajah kita. Tablik ini cermin, selalu kelihatan aib kita. Tapi kalau kita jadikan tablik seperti kaca mobil, yang kelihatan aib orang, hancur. Hadirin, kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, nizam ruhani Allah jalankan, Rasulullah SAW jalankan umat ini di atas nizam ruhani. Negara-negara tidak kenal sahabat, tapi penduduk langit kenal semua sahabat. Dan setiap sahabat dapat lisan dari langit, dapat surat izin dari langit. Kapan saja mereka angkat tangan, langit bergetar, berlomba-lomba minta sama Allah agar malaikat-malaikat itu yang ditugaskan untuk membantu sahabat-sahabat ini. Sahabat tidak bisa berhitung, sahabat tidak bisa membedakan antara roti yang tipis dengan sapu tangan atau tisu sekarang ini. Urusan dunia mereka sangat simpel, sederhana. Tapi jangan tanya kekuatan ruhaniah mereka. Sedang berperang, matahari mau terbenam, berdirilah Ali radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin. Wahai matahari, kamu makhluk, kami juga makhluk. Kamu bergerak dengan izin Allah, kami juga bergerak dengan izin Allah, menyebarkan agama Allah. Tapi kami belum selesai perang. Jangan dulu terbenam, karena kami belum sholat asar. Berhenti. Nizam bulan dan matahari berhenti mengikuti perintah sahabat, hadirin. Nanti setelah kami menang, sholat asar dulu, baru kamu boleh terbenam, monggo. Singa tunduk jadi dalil untuk mereka. Lahar api digiring ke gunung seperti kita menggiring kambing ke kandang. Bumi yang bergoyang gempa diinjak oleh Umar, berhenti seketika. Allah tundukkan dunia karena hati mereka telah hilangkan dunia dari hati mereka. Kerja kita ini lambat maju karena kita di mulut besarkan Allah, di hati besarkan istri. Kata Bayi Wahab, selama orang tidak mendahulukan agama, di saat agama melemah, takaza agama bertabrakan dengan keperluan keluarganya, dan dia tidak mendahulukan takaza agama, terus mendahulukan kepentingan dunia dan rumah tangganya, maka tatkala dia bilang Allahu Akbar, malaikat bilang kutipu. Nah kalau dia zikir la ilaha illallah, kotipu. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya dengan mulut, hatinya tidak ada sama sekali. Orang beriman dua kakinya di atas jalan anbiya. Selain nabi-nabi, hidupnya dengan materi dan kebendaan, membesarkan materi dan kebendaan, bergantung kepada materi dan kebendaan, dan demi materi akan dia korbankan amal. Itu orang kafir. Tapi di zaman Nabi muncul satu kelompok namanya munafik. Ngomongnya beriman, kehidupannya seperti orang kafir. Ngomongnya iya karena butuh, wa iya karena stain. Tapi kalau lapar ingat makanan, kalau ada masalah peperangan ingat patung ini. Dia telah menghubungkan masalahnya dengan asbab materi, bukan kepada amal. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih serius lagi mengeluarkan selain Allah dari hati kita. Bersedia insyaallah. Orang bilang saya punya sumur ini kemasukan anjing, mati jadi bangkai di dalamnya. Gimana hukumnya Pak Kiai Mufti Sab?
Mufti bilang, dibersihkan air itu sampai baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Sudah 3 kali dibersihkan, baunya nggak hilang juga. Mufti bilang, coba kasih tunjuk sumur kamu yang ajib itu. Kok bisa sih sudah dibersihkan masih bau? Setelah dilihat, anjingnya masih di dalam. Nah ini kita semua rata-rata begitu. Kita mau keluar jalan Allah tapi masih ngurus dunia kita di belakang dengan HP. Kata Maulana Ilyas, orang yang memperjuangkan agama Allah ragu dengan bantuan Allah itu orang fasik, bukan orang beriman. Nisab kita, putuskan hubungan dengan asbab-asbab kita. Belajar mati sebelum mati. Tingkatkan kekuatan amal, tingkatkan kekuatan doa. Amal kuat kalau sholat kita kuat. Sholat kuat kalau kesibukan kita 4 amalan. Dakwah hari-hari. Ini yang kita dengarkan. Ini yang kita bicarakan. Ini yang kita dakwakan. Ini yang kita muraqabah tiap malam. Ini yang kita nangis-nangis minta agar Allah keluarkan dari hati kita sifat-sifat kemunafikan tadi. Setelah itu jangan dengarkan kebesaran makhluk. Kalau ada yang berbicara kebesaran makhluk, dilawan dengan hikmah. Ditepis, jangan sampai masuk virus gairullah ke dalam ruh kita. Karena kalau sudah masuk, dia akan menghitamkan ruh kita. Kalau sudah masuk, dia membuat hati ruh kita busuk lebih daripada comberan. Dan kalau sudah masuk, dia membawa energi-energi negatif mengalir ke seluruh anggota tubuh kita, sehingga tubuh kita malas beribadah, malas baca Quran, malas berzikir. Tapi giliran cari duit, jos. Kalau ruh kita sudah berpaling dari Allah dan anggota tubuh kita berat digunakan untuk taat sama Allah, tidak akan kita meniru Rasulullah SAW dan semua kehidupan kita. Dakwah tidak ikut cara Nabi. Dakwah dibuat keluar dari usul kenabian. Rute milih-milih, gabung-gabung orang lama, keluarnya ganti-ganti. Tidak ada fikir keluarkan zaman kes, tidak ada fikir untuk menghidupkan makomi. Talim dibuat keluar dari usul kenabian, dijadikan komersil dalam talim. Khutbah minta duit, jadi imam minta duit. Karkun kalau ditaskil ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang tidak menarik, mikir-mikir dulu. Tapi kalau ke Manado, ke Bali, cepat berangkat. Dan kalau ditaskil ke suatu tempat tidak ada yang nusrah, nggak mau ditaskil ke sana. Jadi kata Maulana Yusuf, kita semua mau dakwah, mau taklim, mau jadi imam, mau jadi ceramah, tapi jazbahnya materi semuanya, jazbahnya dunia semuanya. Semua sibuk dengan dunia, tinggal ustadz. Ustadz ditanya, ajari anak-anak kami, maka ustadz bilang, fikir, tapi kompor kami nggak nyala. Tolong pikirkan kompor kami. Semua jazbahnya jazbah tidak lagi lillahiyat. Sulit kita mau buat untuk lillahiyat. Ruh kita sudah berpaling dari Allah. Kalau sudah begini, kata Maulana Yusuf, kita tidak bisa membedakan mana maunya Allah dan mana maunya nafsu. Bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, ikhlas, ikhlas. Padahal semua dibuat untuk popularitas dirinya. Kapan kita bisa membedakan mana maunya Allah dan mana maunya nafsu? Jabham Allah ko masgu karo. Kalau kita hanya sibuk dengan Allah. और ये फैसला करो Allah jutu cahega wahi karunga, dan buat keputusan, ya Allah, apa yang kau inginkan itu yang akan kami kerjakan. Allah tere jahat hampir kol de, ya Allah bukakan pikiran kami, memimpinkan apa maumu ya Allah. Ya Allah tumara jahat kami menjadi dia, ya Allah pahamkan kepada kami apa maumu ya Allah. Kita maunya istri kita perhatikan, maunya anak kita perhatikan, maunya bos kita perhatikan, maunya Allah kemana? Untuk itu bahkan semua pori-pori kita sama suaranya. Ya Allah, jotu cahera wahi kerungga. Ya Allah, kami akan buat apa yang kau inginkan. Siapa yang azam akan buat apa yang Allah inginkan?
Sekarang pertama nisab dulu, jangan sampai longgar. Purana Dewi Celegya, Nea Dewi Aigi, istri lama janda kaya raya seperti Khadijah meninggal. Istri baru Hafizah Alimah cantik jelita datang di pangkuan, malam markas kasih tinggal dia sendirian di kamar. Selama waktu huruf kita tidak tabrakan dengan waktu yang sangat menyenangkan perkawinan, dan kita tidak dahulukan waktu huruf, mendahulukan pernikahan dan korbankan huruf, dan waktu yang sangat menyedihkan kematian, dan kita tidak mendahulukan huruf dan mengakhirkan kematian atau kasih orang lain yang hadir, maka berarti dakwah masih jadi permainan. Untuk itu nisab kita jaga dulu. Tentukan waktunya, kapan 2,5 jam, kapan 3 hari, pekan keberapa, 40 harinya bulan apa. Dan itu pendaftaran. Ya Allah, terima aku jadi hamba-Mu ya Allah. Pas datang waktunya, anak kita sakit, bilang, wahai anakku, aku bukan hamba-Mu, aku hamba Allah. 27 hari aku sama engkau, sekarang aku serahkan kepada Allah. Satu orang, istrinya hamil tua. Di kitab Al-Hikam ditulis, ya Allah, aku serahkan anakku yang di perut istriku ini kepadamu ya Allah. Aku pergi di jalanmu ya Allah. Pulang-pulang meninggal istrinya. Di tengah malam dia lihat ada cahaya di kuburan. Dia pergi ke kuburan. Ternyata kuburan istrinya terbuka. Dan istrinya, anaknya sudah keluar dari perutnya. Tidak ada orang, tidak ada mantri, tidak ada bidan. Kira-kira bisa nggak itu perut itu keluar anak dari perut itu, bisa nggak? Bisa nggak? Tapi tidak ada mantri, tidak ada bidan, tidak ada. Siapa yang kasih keluar? Dari gunung batu aja bisa kok. Dan ajibnya anak itu netek di susu ibunya. La ilaha illallah. Terdengar suara, wahai hambaku, kan kau cuma titipkan kepada aku anakmu tok. Kalau kau titipkan kedua-duanya, istrimu pun tidak akan meninggal. La ilaha illallah. Itu teori. Prakteknya waktu ada masalah, waktu hajat, kita sibuk dengan amal atau sibuk dengan asbab materi. Untuk itu kuatkan sholat kita dengan dakwah hari-hari. Dakwah kudratullah. Dengarkan kudratullah. Sampaikan kudratullah. Jangan sunatullah terus. Belajar berbicara tentang kudratullah. Bicara banyak tentang perkara yang gaib. Bicara banyak tentang kekuatan amal. Dakwakan ini dengan mujahadah. Ada uang, tidak ada uang, berangkat. Ada sakit, tidak ada sakit, berangkat. Panas, terik, hujan, tetap berangkat. Bersedia tuan-tuan? Dan zikirkan kalimat ini ribuan kali. La ilaha illallah. Perkara yang gaib 7. Mabda awal kejadian, ma'ad akhir kejadian, barzah, maksyar, nasar dibukakan catatan amal, jannat jahanam. Imaniyat dibicarakan dengan tafsir. Nggak sempat kita bicara timnas lawan Perancis, apa tidak ada lagi. और ये दौलत ऐसे नहीं मिला मगर रोने दोनों serta keyakinan ini under kimaya, kekayaan batin ini nggak didapat kalau kita nggak nangis-nangis ngerayu Allah. Nah ini kelemahan kita ini, nangis susah. Coba malam ini coba banyak nangis. Siapa yang niat malam ini nangis? Nangis belum punya anak atau nangis untuk umat? Kalau ada orang yang bilang, aduh saya pilek kemarin minum es, kita bilang apa? Es tidak bisa mendatangkan pilek, Allah yang kasih pilek. Kalau orang bilang saya cocok dengan dokter itu, kita bilang apa? Nggak ada hubungannya kesembuhan dan kecocokan. Sekarang lagi musim buah, bilang buah tidak bergantung musim. Maryam dapat buah tanpa musim. Jadi harus kita tolak semua pembicaraan-pembicaraan yang mengisbatkan makhluk. Siapa yang lihat seperti itu? Kemudian pandang segala sesuatu awalnya dan akhirnya. Jangan yang sekarang, tertipu kita.
Kemudian buka mata sedikit, banyak ditutup waktu jalan. Jangan jalan sendiri. Waktu buka mata kapan dibolehkan? Kalau nampak bukan benda, yang nampak isi bayan-bayan dan dakwah kita, baru kita buka mata kita. Imam Ghazali mengatakan, pandang dunia ini dengan 3 sifat. Pertama, ingat akhirat. Semua yang nampak ini bayangan daripada nikmat disiapkan di akhirat. Yang kedua, makna daripada dunia ini. Dunia ini bangke. Bisa lihat bangkai lama-lama enggak? Lebih hina di sisi Allah daripada kamu lebih bangkai di sisi kamu. Dunia wanita tua jompo, sudah mengkerut dikasih plester, sudah ompong dikasih gigi palsu, sudah bongkok dikasih berdiri tegak di tiang listrik, sudah busuk baunya dikasih harum seharum-harumnya, sehingga yang kakek-kakek pun masih naksir dengan dia. Nabi Isa bertanya, berapa banyak suamimu? Kata dunia, jutaan. Kamu diceraikan atau kamu yang ceraikan mereka? Saya yang ceraikan mereka. Kata Nabi Isa, coba laki-laki yang antri mau melamar kamu ambil pelajaran kah? Makna dunia ini apa? Itu yang kita hadirkan di depan mata kita. Permainan, senda gurau, bayangan. Untuk itu kerja dunia kita jangan terlalu banyak, kurangi, perbanyak kerja agama. Bersedia? Ini dakwah gitu. Yang kedua, taklim. Duduk dengarkan taklim sungguh-sungguh, sehingga berubah keyakinan kita dari asbab materi kepada asbab amal. Banyak waktu untuk amal daripada untuk materi. Senang kalau buat amal, sedih kalau kehilangan amal. Tapi kalau datang materi, nggak akan sesenang datangnya amal. Hilangnya materi tidak akan sesedih dengan hilangnya amal. Kemudian zikir, hadirin, perbanyak waktu kita untuk berzikir. Dan ilmu masail juga kita duduk sama ulama, muliakan ulama, berkhidmat kepada ulama, penuhi kebutuhan-kebutuhan ulama. Karena kita punya amalan banyak salahnya. Ulama banyak berkhidmat dengan agama, dia ada ilmu yang bisa menyebabkan amalannya diterima. Semoga dengan kita berkhidmat kepada ulama, kita pun mendapatkan keberkahannya. Kemudian zikir kita perhatikan. Kata Maulana Ilyas, di samping keluar untuk berdakwah, umat ini sudah lama meninggalkan ketawajuhan hati. Hati penuh dengan kelalaian. Nah, untuk itu kuatkan zikir kita. Zikir ada 2 kata Maulana Ilyas. Zikir pagi petang dan zikir kalimat tauhid di tengah malam. Kayaknya kita lemah ini zikirkan kalimat ini. Padahal dalam Mahfuzat Maulana Ilyas ada. Zikir kalimat ini perlu dizikirkan tengah malam. Saling menghadirkan makna-maknanya dan menguatkan zikir dengan 4 tahapan. 1. Zikir ma'al ghaflah. Kita zikir, hati kita kesana kemari. Kita zikir kadang 100, nggak sampai 100 sudah ada di langit yang ke-7. Bahkan air liur comberan pun keluar dari mulut. Ini zikir dengan kelalaian ini. Nah, ini harus ditingkatkan. Zikir ma'al yaqdah. Zikir dengan kesadaran, tahu artinya, tahu bilangannya sudah berapa, dihadirkan makna-maknanya, fadilah-fadilahnya dengan ini zikir ma'al yaqdah. Yang ketiga, zikir ma'al ghaiba amma siwal mazkur. Zikir dengan hilang semuanya selain Allah, nggak ingat lagi selain Allah. Kalau ini kita sudah capai, maka kita akan masuk ke zikir metik. Nah, itu zikir metik namanya. Bahasa Arabnya apa ya? Zikir matamkin. Zikir matamkin. Saya tanya ke mufasir, apa itu zikir matamkin? Kata dia, zikir metik. Zikir metik itu apa Pak Kiai? Masa kamu tidak tahu? Secur. Sekali zikir, jangankan mulut kita, hati kita pun berzikir. Tubuh kita pun berzikir. Rumah yang kita sedang berzikir ikut berzikir. Di bawah pohon-pohon pun ikut berzikir. Dan zikir ini akan melahirkan ketaatan. Az-zikir ta'atullah. Wa may yuti'illah fa huwa minaz zakirin. Yang taat pasti dia ahli zikir. Yang tidak taat, walaupun dia pegang tasbih besar-besar, subhanallah, matanya bilolo lihat cewek depan mata, bukan ahli zikir. Zikir kita kuatkan. Bersedia insyaallah. Doa-doa mas sunnah diperhatikan. Duduk berbaring. Maulana Ilyas biasa kalau bergerak jalan, beliau biasakan Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Maulana Zakaria meriwayatkan Maulana Ilyas kalau jalan
Tidak pernah saya lihat matanya diangkat, tunduk terus dan mulutnya selalu berkomat kamit. Biasakan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan dakwah hasilkan keyakinan yang benar, dengan talim fadail hasilkan semangat yang benar, dengan talim masail hasilkan cara yang benar, dengan zikir hasilkan ketawajuan hati yang benar. Kita bawa dalam sholat dan kita latih sholat yang khusyuk dan khudu. Kalau hilang ketawajuan, ulangi lagi. Hilang keyakinan, ulangi lagi. Hilang fadilahnya, ulangi lagi. Begitu kata Dewa Wahab, lagi dan lagi kita latih. Dan caranya sambut takazah. Tidak ada uang, kurang uang, sambut takazah. Tapi jangan perlihatkan sama orang kaya. Saya siap diri. Maknanya, bantu saya dong. Saya siap, sambut takazah itu terjemah Pakistan. Tapi yang belakang siapa yang ngatur? Nggak boleh. Sholat, ada sholat kita. Latih sholat kita bisa menari bantuan Allah. Dilatih lagi, dilatih lagi. Gilingan belum terputar, sholat lagi. Belum kelihatan, kali keempat baru gilingan berputar. Ada nggak tanda-tanda hujan turun? Belum. Ada nggak? Sholat lagi. Ada nggak? Belum. Sholat lagi. Baru turun. Tanrin, mask. Sahabat dididik untuk latih sholat yang bisa menarik bantuan Allah. Ibadat ki zariya se Allah se le leta hai. Ambil dari Allah lewat ibadah kita. Setelah itu jangan disimpan-simpan, bagi-bagi kepada makhluk. Maulana Said Ahmad Khan, khadimnya Maulana Ubaidillah. Maulana, saya bersihkan lantai. Saya bawa Maulana punya sejadah. Saya bawa Maulana dulu di atasnya. Mananya di lantai itu kuch bhi nahi, nggak ada apa-apa. Orang datang bertamu, Maulana masukkan tangan di bawah sejadah, keluarnya dolar. तो हमें सिखा दीजिए, ajari kami dong. Kata Maulana Said Ahmad Khan, बहुत आसान है, gampang sekali. Apapun yang kau dapat dari Allah lewat amal tadi, kasih kepada hamba-hamba Allah. Jangan disimpan-simpan. Siapa yang niat ambil dari Allah lewat amal, loyo ulangi. Siapa yang niat ambil dari Allah lewat amal, tunduk tangan. Siapa yang niat kalau sudah dapat, jangan masukin di ATM banyak-banyak, dikeluarkan di jalan Allah. Siapa yang niat? Itu dibuat ikhlas karena Allah. Jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Kontrol selalu niat kita. Saya buat ini dakwah untuk siapa? Saya buat ta'lim untuk siapa? Saya zikir untuk siapa? Saya sholat untuk siapa? Saya infakkan harta untuk siapa? Bila sholat dibuat dengan ini, maknanya sholat kita dengan mujahadah. Kalau sholat dibuat dengan mujahadah, nur datang. Kalau nur masuk di dalam sholat, membersihkan ruhaniah kita dan membersihkan tabiat-tabiat buruk kita, Allah getarkan arsnya. Ars Allah bergetar, semua nizam langit, malaikat berbondong-bondong minta sama Allah, ya Allah, tugaskan kami untuk membantu si fulan, tugaskan kami untuk menyelesaikan masalah fulan. Allah tatkala tundukkan nizam langit, maka dunia yang dikuasai oleh malaikat pun akan diberikan, ditundukkan kepada kita. Maka sahabat dapat 5 karunia dengan kerja dakwah ini. 1, Allah keluarkan mereka dari kemiskinan. Semua sahabat akhirnya anak-anaknya kaya raya. Yang kedua, Allah keluarkan mereka dari kehinaan di tempat yang mulia. Dulu budak jadi tuan, dulu tidak punya apa-apa jadi gubernur. Yang ketiga, Allah hilangkan permusuhan, mahabbah dan kasih sayang di antara mereka. Yang keempat, Allah kabulkan doa-doa mereka. Yang kelima, Allah tundukkan alam kepada mereka. Siapa yang ingin level kita sampai kepada level itu? Untuk itu hadirin, kita jadikan dakwah ini maksud hidup, dan kita siap sambut takazah. Di luar nisab kita ada uang separuh atau tidak ada uang, tapi jangan lapor kepada siapapun. Tingkatkan kekuatan amal dan doa kita. Keren gak insyaallah? Tingkatkan pengorbanan kita insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.